Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmayanti. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan program studi Tasawuf Psikoterapi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat keselamatan, dan nikmat yang lainnya. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memaparkan tentang bagian-bagian proses psikodiagnostik. Dalam mata kuliah psikodiagnostik, dosen pengampu Bapak Muhammad SK Maulana. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagian-bagian proses diagnostik, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai pengertian dari psikodiagnostik. Psikodiagnostik adalah mencari tahu penyebab dan gejala dari masalah klien, bagian dari investigasi psikologi, atau bisa juga disebut dengan metode yang digunakan untuk memperoleh diagnosis psikologi dalam memperlakukan seseorang dengan tepat. Jadi, sebelum kita melakukan konseling, kita harus pastikan terlebih dahulu mengenai diagnostik dan gejala apa yang dialami oleh klien. Setelah itu, baru kita bisa menentukan pakai konseling kah atau metode yang lainnya. Baik teman-teman semua, yang telah saya rangkum di sini terdapat 7 bagian-bagian proses psikodiagnostik. Yang pertama, the clinical interview atau wawancara klinis. Yang kedua, cognitive organization and reality testing atau fungsi kognitif dan pengujian realitas. Yang ketiga, intellectual functioning atau fungsi intelektual. Yang keempat, anxiety atau tingkat kecemasan. Yang kelima, impulse versus control. Yang keenam, defense structure atau struktur pertahanan. Kemudian yang terakhir, diagnosis and prognosis. Yang pertama yang akan saya paparkan adalah clinical interview atau wawancara klinis, yang dimana pada wawancara ini kita haruslah fokus pada apa yang disampaikan oleh klien dan memiliki tujuan, yaitu tidak bermaksud untuk menyerang klien. Kita tidak langsung menjustifikasi atau menyalahkan klien, dan juga tidak memiliki susunan pertanyaan yang pasti, melainkan hanya topik saja. Karena pertanyaan yang kita ajukan harus sesuai dengan respon klien. Dalam tahapan ini juga kita perlu mentransfer energi yang baik, memberikan motivasi kepada klien. Dan sudah kita ketahui bahwa pada wawancara klinis ini juga fokus dan mendalam, fokus pada satu pemahaman dan tidak loncat-loncat, serta harus menemukan area problem dari tiap topiknya. Kemudian yang kedua adalah cognitive organization and reality testing. Dalam diagnosis, haruslah melakukan serangkaian tes realita, yaitu dengan melihat hal-hal yang dibicarakan oleh klien dan disamakan dengan datanya. Dan keduanya harus real, nyata, asli, dan tidak halu. Jika ada perbedaan, berarti tandanya fungsi kognitifnya terganggu. Yang ketiga adalah intellectual functioning atau fungsi intelektual. Intelektual juga penting dan perlu dilakukan serangkaian tesnya untuk mengetahui suatu pemahaman inti yang seperti apa dan bagaimana yang melekat pada diri klien. Ini adalah aspek penting yang menyangkut cara bagaimana seorang klien dalam mengelola kecemasan yang dialaminya, karena kognitif dan keterampilan intelektual sangat peka terhadap gangguan daripada kecemasan.
Yang keempat, anxiety atau kecemasan. Kecemasan dapat merusak fungsi kognitif dan intelektual. Kecemasan juga dapat mengganggu cara seseorang menangani suatu permasalahan. Fakta bahwa kecemasan memainkan peran sentral dalam fungsi kepribadian dan kaitan khususnya dengan keluhan gejala yang muncul. Pada tahap ini juga, kita menganalisis bagian mana yang klien cemaskan. Cemas itu pada umumnya mengenai dua hal, yaitu keluarga, karir, atau bisa saja kejadian yang sedang terjadi seperti pandemi. Yang kelima adalah impulse versus control. Impuls adalah rangsangan atau gerak hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa adanya pertimbangan. Kontrol berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan dari dalam dirinya. Kognitif, kecemasan, kontrol atas impuls merupakan urutan penting dalam memahami konflik yang mendasari perilaku dan pengalaman yang lebih nyata dari klien. Pertimbangan masalah impuls versus kontrol membawa pandangan baru untuk penilaian masalah perilaku. Sudut pandang ini menyediakan kolaborasi kekuatan dinamis melalui analisis dan diskusi interaksi antara impuls dan kontrol. Kontrol yang buruk dapat memungkinkan impuls akan semakin kuat. Untuk itu, kita lihat seberapa kuat kemampuannya dalam mengontrol yang dapat dilakukan atas adanya impuls. Hubungan impuls dan kontrol dengan aspek kematangan kepribadian juga memiliki dampak langsung pada fungsi psikis dan pertimbangan dalam diagnostik. Kemudian defense structure. Pertahanan dalam kepribadian digunakan untuk mengelola emosi, kecemasan, dan ketegangan. Pada bagian ini, analisis rinci tentang struktur pertahanan akan memberikan data penting yang dapat menyampaikan informasi diagnostik. Yang terakhir, diagnosis dan prognosis. Diagnosis dan prognosis adalah tahap akhir sebagai pernyataan ringkasan dan pengintegrasian kepribadian klien, dan juga memberikan informasi tentang patologi atau sebab dan akibat dari suatu penyakit yang diderita atau dialami oleh klien. Tahap ini juga menjelaskan area untuk perubahan, perbaikan, koreksi, dan stabilisasi. Diagnosis menjadi alat penting dalam setiap strategi pengobatan atau perbaikan. Poin penting di sini adalah diagnosis bisa membantu menyarankan cara pengobatan yang paling efektif di antara alternatif yang diberikan. Prognosis didasarkan pada kebutuhan akan dukungan, perawatan gangguan karakter, atau perbaikan gejala yang mengganggu. Lebih singkatnya, diagnosis dan prognosis adalah sebuah tahapan yang digunakan dalam menyampaikan suatu tindakan untuk memprediksi perjalanan penyakit yang didasarkan pada informasi diagnosis yang tersedia atau laporan medis, dan membantu menyarankan cara pengobatan atau perawatan yang paling efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Jika benar datangnya dari Allah, jika salah datangnya dari saya sendiri. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.